Ya, pemirsa langsung saja kita ke informasi yang pertama. Sudah ada RI yang menang lelang lahan komplek haji. Ya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan lelang untuk hotel dan lahan di Makkah, Arab Saudi. Hotel dan lahan tersebut merupakan bagian dari pembangunan kompleks haji Indonesia di Tanah Suci. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan keistimewaan kepada pemerintah Indonesia untuk memilih lokasi lahan yang strategis. Prasetyo juga berharap nantinya lahan yang akan dibangun di Kampung Haji ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah haji maupun melakukan perjalanan umroh. CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah membeli sebuah hotel beserta lahan seluas sekitar 5 hektar di Makkah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai Kampung Haji Indonesia. Hotel yang dibeli adalah Novotel Takher Makkah yang memiliki kapasitas 1.461 kamar dan 3 menara, serta mampu menampung 4.383 calon haji Indonesia. Kedepannya pemerintah juga akan merencanakan terkait dengan pembangunan tambahan 13 menara, sehingga total kamar yang akan meningkat menjadi 6.025 kamar. Ya, kita ke hot news yang kedua, Trump bersiap rebut Greenland. Presiden Amerika Serikat Trump kembali memicu kontroversi. Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintah AS tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menguasai Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Pernyataan ini memperkeras sikap Washington setelah Trump menilai Greenland ini penting bagi keamanan nasional AS, terutama untuk membendung pengaruh Rusia dan China di kawasan Arktik. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut bahwa Presiden Trump dan timnya sedang membahas berbagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Ia menegaskan penggunaan militer AS selalu menjadi opsi di tangan Presiden sebagai panglima tertinggi. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom Denmark dan Denmark adalah sekutu Amerika Serikat dalam NATO. Para pemimpin Denmark dan negara-negara Eropa anggota NATO langsung menolak wacana tersebut, lalu menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan juga Denmark. Di tengah ketegangan ini, laporan menyebut bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyampaikan bahwa opsi utama pemerintah ialah memberi Greenland dari Denmark. Namun kekhawatiran global meningkat, menyusul langkah militer AS sebelumnya di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sejumlah anggota Kongres AS pun beraksi keras bahwa seorang senator bahkan ini mengajukan resolusi untuk mencegah Trump melakukan invasi terhadap Greenland. Kita ke hot news yang ketiga. Pemerintah Amerika Serikat dan Venezuela ini diam-diam membuka jalur komunikasi untuk membahas kemungkinan ekspor minyak mentah Venezuela ke kilang-kilang di AS. Ini menjadi sebuah langkah yang berpotensi mengalihkan pasokan yang sebelumnya ditujukan ke China sekaligus memberi nafas bagi perusahaan minyak negara PDVSA yang terancam pemangkasan produksi lebih dalam. 5 sumber dari kalangan pemerintah, industri, dan pelayaran mengatakan kepada Reuters pada Selasa 6 Januari waktu setempat bahwa pembicaraan tersebut berlangsung di tengah menumpuknya jutaan barel minyak Venezuela yang terjebak di kapal tanker dan tangki penyimpanan. Minyak itu tak bisa dikapalkan akibat blokade ekspor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump sejak pertengahan Desember lalu. Blokade tersebut merupakan bagian dari peningkatan tekanan Washington terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang mencapai puncaknya akhir pekan ini ketika pasukan Amerika Serikat menangkap Maduro di situasi itu yang akhirnya membuat PDVSA ini juga kesulitan untuk menyalurkan produksinya dan memperparah krisis penyimpanan. Kita ke informasi yang terakhir, momen selfie Presiden Korsel China. Presiden Korsel atau Korea Selatan, Lee Jae-myung ini mengunggah selfie atau swafoto dengan Presiden China Xi Jinping usai pertemuan di Beijing diambil dengan ponsel hadiah dari Xi. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ini membagikan momen kebersamaannya dengan Presiden China Xi Jinping dengan mengunggah foto atau swafoto usai pertemuan puncak di Beijing pada Senin 5 Januari lalu. Foto tersebut menarik perhatian publik karena diambil langsung oleh Lee menggunakan ponsel pintar yang diberikan Xi kepadanya tahun lalu. Melalui akun X miliknya, Lee mengunggah beberapa foto bersama Xi dan menyebut bahwa perangkat yang digunakannya ialah ponsel Xiaomi hadiah dari Presiden China saat KTT APEC di Gyeongju.
Dalam lanjutannya atau unggahannya, ini Lee menyinggung kualitas kamera ponsel tersebut dengan nada bercanda. Dalam unggahan yang menyertai foto-foto tersebut, Lee menekankan soal kualitas gambar foto yang bagus melalui kamera tersebut. Pertemuan di Beijing tersebut juga merupakan pertemuan bilateral pertama antara Lee dan Xi sejak Lee menjabat sebagai presiden. Keduanya sebelumnya sempat bertemu di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan yang juga diwarnai dengan pertukaran hadiah kenegaraan. Dalam salah satu momen santai yang kemudian dilaporkan media, Lee sempat bertanya kepada Xi, apakah komunikasi pada ponsel Xiaomi itu aman?